teman-teman itu nggak meninggalkan dia dengan perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Halo, kita kembali lagi di Tanya Jiwa Podcast. Kali ini di season kedua dan episode ke-8. Kali ini kita akan membicarakan satu fenomena psikologi yang kalian mungkin tahu prakteknya seperti apa. Pada prakteknya ya sering dilakukan orang ini seperti apa, tapi namanya mungkin asing di telinga kalian. Namanya adalah maling ngering. Maling ngering, ya begitulah ya. Ada yang ngomong malingering, ada yang ngomong maling ngering. Silahkan, tapi tulisannya memang maling ngering gitu ya. Nah, yang namanya maling ngering ini, perilakunya kalian sudah banyak tahu, yaitu dengan berpura-pura, dengan sengaja, dia melakukan apa ya, dengan niat gitu ya, dengan niat melebih-lebihkan dan seakan-akan dia memiliki gejala penyakit fisik atau mungkin luka fisik maupun psikologi ataupun medis ataupun masalah kedokteran, masalah psikologis yang lainnya demi keuntungan atau kepentingan pribadi. Itu adalah definisi dari malingering. Mungkin agak mirip dengan factitious disorder yang pernah saya bahas sebelumnya di podcast. Tapi malingering ini lebih sering digunakan istilahnya di dunia psikologi, dunia medis, dan juga dalam dunia hukum pun juga iya sepertinya dengan menggunakan nama malingering ini. Daripada orang ngomong factitious disorder, Munchausen syndrome, orang lebih sering ngomong malingering. Karena untuk malingering ini itu sering digunakan dalam istilah hukum gitu, dalam istilah mungkin kayak klausul dalam sebuah aturan hukum atau mungkin aturan di legal asuransi gitu ya, macam-macam. Supaya jelas yang namanya malingering itu apa, jadi supaya nggak bingung aja. Nah, motivasi pribadinya ini apa? Orang melakukan malingering ini, malingering. Kita ngomongnya motivasi orang melakukan malingering adalah yang pertama, biasanya dia menghindari ingin kerja. Menghindari kerja. Mungkin juga karena dia sudah nggak tahan di situ, mungkin karena dia sudah malas bekerja di situ untuk melanjutkan kerja, tidak mau melakukan kewajibannya. Kemudian untuk menghindari wajib militer, ini juga bisa untuk negara-negara yang mewajibkan warganya untuk pelatihan militer. Ini juga sering banget dilakukan. Kalau di Indonesia sepertinya ini enggak ya, karena orang masuk ke militer itu karena keinginan sendiri gitu, jadi banyak yang memang dengan sukarela. Nah, ada juga yang motivasinya adalah untuk kompensasi finansial. Untuk kompensasi finansial ini macam-macam, kayak dari asuransi atau mungkin dari kompensasi dari kantor gitu ya. Ketika dia sakit, mungkin akan mendapatkan keuntungan finansial gitu ya. Kemudian agar mendapat obat. Nah, ini yang harus kalian hati-hati sekali kalau kalian berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, kalau posisi kalian adalah sebagai psikolog, psikiater, atau mungkin dokter secara umum gitu ya. Sering banget orang itu datang konsultasi, apalagi ke psikolog loh ya. Sering banget mereka itu pada intinya sakau sebetulnya. Mereka ini sedang membutuhkan obat lagi gitu. Sebetulnya ketagihan obat kayak mungkin obat penenang gitu ya, intinya narkotika lah gitu. Kemudian dia melebih-lebihkan cerita kalau aduh aku ini begini, aku kayak ceritanya semuanya serba negatif gitu. Tujuannya apa? Untuk gampang mendapatkan obat. Nah, obat ini digunakan untuk apa? Macam-macam, dengan kepentingan pribadi intinya. Padahal belum tentu dia seperti itu gitu loh. Kemudian bisa juga karena ingin mendapatkan perhatian. Kalau orang yang ingin mendapatkan perhatian, seringkali memang dia melakukan
malingering. Mungkin bisa jadi seperti anak remaja atau orang dewasa yang berpura-pura sakit supaya diperhatikan orang tuanya, diperhatikan pacarnya, supaya dianggap kalau ini orang yang kasihan gitu ya, sehingga dia nggak akan tega gitu untuk menyakiti orang ini yang sedang melakukan malingering ini. Dan biasanya efektif. Nah, itu masalahnya, biasanya efektif untuk mendapatkan perhatian orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan manfaat hukum atau manfaat legal. Ini akhir-akhir ini sedang marak kasus-kasus hukum kan ya. Nah, ketika si pelaku itu mendapatkan vonis hukum gitu ya dari persidangan, sering banget kemudian hukum itu diperlunak, kemudian dikurangi, atau mungkin benar-benar tidak mendapatkan sanksi apabila si tersangka atau terdakwa ini didiagnosa penyakit medis atau psikologis. Pasti akan mendapatkan istilahnya itu pengurangan hukum, dan bahkan bisa jadi tidak divonis sama sekali. Karena dianggapnya ini ada masalah nih, mendingan direhabilitasi saja, mendingan ditangani oleh dokter saja. Dan ini bahaya dong. Kalau dia benar-benar ada masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia malingering gimana? Ayo. Masalahnya, malingering ini untuk dideteksi itu susah banget, sangat-sangat susah. Beneran deh, kalau kalian ini tenaga medis ya, nakes, entah itu psikiater, entah itu psikolog, entah itu forensik ya, dokter, susah loh untuk mendeteksi orang yang malingering dari luar ya, secara tatap muka gitu. Susah banget karena membedakannya untuk kita lihat dari luar itu susah, nggak kelihatan sama sekali. Kelihatannya kayak orang sakit biasa gitu. Dia bisa aja kayak melebih-lebihkan, membuat-buat gejala supaya kelihatan itu nyata. Anggaplah misalkan gini, pasien datang mungkin dengan berbagai luka gitu. Anggaplah begini, karena saya psikolog, saya lebih ke kasus psikologi ya, jangan medis deh. Misalkan begini, pasien datang dengan luka di tangannya gini, ada garis-garis misalkan, ya. Kemudian dia minta begini, Pak, karena saya depresi, saya ini orangnya punya masalah gangguan kecemasan yang parah, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, saya nangis setiap hari, saya menggesek-gesek pergelangan saya ingin mati, saya ingin bunuh diri, pokoknya saya pengen cerai dari suami saya. Ayo, kalau kalian dapat kasus kayak gitu, pasti kalian langsung, oh iya Bu, ini kita akan buatkan surat pengantarnya supaya kita bisa membuktikan kalau ibu itu sedang dalam kondisi psikologis yang parah, dan pada akhirnya si ibu ini bisa mendapatkan apa yang dia mau, yaitu bercerai dari suaminya. Dan mungkin dengan bercerai itu dia akan mendapatkan sejumlah uang. Oke? Paham ya di sini motivasinya ya. Nah, kalau psikolognya itu iya aja, bayangkan loh kerugian yang dialami oleh si suami ini, suaminya dari orang yang tadi konsul. Karena bisa jadi dia membuat-buat loh. Iya loh, meskipun orang normal nggak akan berani untuk menggores-gores tangannya itu hanya demi membuat kepalsuan seperti ini. Tapi orang yang terganggu pikirannya bisa loh melakukan malingering kayak gini. Dia membuat-buat, dia melebih-lebihkan cerita, seakan-akan dia ini teraniaya, padahal suaminya mungkin biasa saja, nggak ada masalah. Ya kan, bisa jadi psikolognya atau yang memeriksa itu menjadi kasihan, ada transference gitu, kemudian memberikan surat keterangan psikolog bahwa si istri ini sedang dalam penganiayaan secara mental oleh suaminya. Yang rugi siapa? Suaminya.
Makanya ini hati-hati sekali nih. Karena kalau kita meremehkan orang yang malingering kayak gini, bisa jadi kita merugikan orang lain, pertama. Yang kedua, kita bisa saja menghabiskan banyak resources yang seharusnya kita bisa gunakan waktu ini untuk membantu orang, malah kita gunakan untuk membantu orang yang sebenarnya nggak layak buat dibantu. Sama dengan halnya di kedokteran. Kalau dia datang dengan banyak keluhan, kamu tes ini, tes itu, tes ini, tes itu, butuh waktu banyak. Orang yang sebenarnya itu benar-benar membutuhkan, malah jadi nggak dapet loh. Apa nggak kasihan gitu loh. Apa nggak mengganggu banget. Apalagi kalau korbannya ini, bukan korbannya, pelakunya, dia menggunakan BPJS. Berapa banyak sumber atau sumber daya yang terbuang hanya untuk membuktikan kalau dia ini malingering gitu loh. Itu yang berbahaya dan merugikan orang lain juga dan instansi pastinya. Nah, di sini saya memberikan beberapa tips cara membedakannya dalam sisi psikologi ya, tapi ya. Cara membedakan orang yang malingering dengan yang biasa. Oke? Yang pertama, kita harus cek konsistensinya. Oke? Dia menjabarkan semua gejala yang dia punya kan ya. Jangan langsung percaya. Mau dia nangis, mau dia nunjukin bukti di tangan, ada apa gitu, bukti apapun yang dia tunjukkan, jangan mudah percaya. Saya pernah hampir ketipu dengan masalah seperti ini. Dan ini membuat saya belajar untuk kedepannya, jangan sampai seperti itu lagi. Ya, kalian juga jangan sampai seperti itu. Saya yakin kalau para dokter sudah lebih pintar dari saya. Tapi saya hanya mewanti-wanti saja bagi para psikolog yang baru, bagi para lulusan psikologi yang mungkin bekerja di forensik, yang masih baru ya. Kalau senior saya percaya mereka pasti bisa. Tolong berhati-hati ya. Kalau mereka membicarakan gejala yang berlebihan, banyak gejala-gejala gitu ya, cek lagi dengan tes yang terstandar. Kalau dia bilang dia depresi, cek depresinya. Dengan berbagai macam, ada yang menggunakan MCMI, ada yang menggunakan MMPI, ada yang menggunakan tes proyeksi. Cek semuanya sedetail mungkin. Nah, kalau si pasien ini nggak kooperatif untuk membuktikan bahwa dia memang mengalami masalah sesuai yang dia bilang, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Jangan diberikan surat keterangan psikolog dengan keterangan yang terbatas dari dia. Kalau hanya dengan auto anamnesa, lebih baik jangan. Saya mengingatkan. Karena orang ini kalau bohong, pasti dia nggak akan kooperatif. Ya, itu perlu diingat juga. Yang ketiga, gejala yang dia ucapkan itu seringkali nggak wajar atau nggak umum. Misalkan, saya itu sakit di sini, di sini, di sini, karena saya dipukul oleh suami saya. Terus karena saya dipukul, saya sering menggores tangan saya. Tapi saya goresnya di tempatnya nggak kelihatan, di sini misalkan. Supaya kita nggak bisa lihat. Nah, kalau udah kayak gitu nih, kan mencurigakan. Karena dia melebih-lebihkan kayak gitu loh. Coba dicek. Kalau kalian laki-laki berhadapan dengan perempuan, pasien perempuan, pasti kan susah untuk ngeceknya. Minta tolong sama mungkin pemeriksa lain yang perempuan yang suruh ngecek. Bener nggak ada goresan di sini? Karena ada loh yang benar-benar manipulatif nih ya, saya cerita. Yang benar-benar manipulatif, si pasiennya ini nggak mau kalau pemeriksanya punya jenis kelamin yang sama. Misalkan perempuan sama perempuan gitu, nggak mau. Dia maunya perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Supaya apa? Supaya dia segen buat meriksa badannya gitu loh. Jadi kita bisa dengan gampang menipu, ngomong, aduh aku malu, nggak bisa, ini ada di sini, nggak boleh dilihat. Gitu biasanya. Jadi itu yang harus dicek secara menyeluruh. Kemudian cek potensi dari motivasi dia melakukan malingering. Bisa jadi ada potensi dia mendapatkan finansial,
manfaat finansial atau manfaat hukum. Kalau dia bisa menghindari hukum dengan seperti ini, dengan pemeriksaan seperti ini, jangan dikecualikan, gitu loh. Atau dia mendapatkan potensi manfaat finansial, asuransi misalnya. Hati-hati, jangan sembarangan memberikan verdict atau penilaian. Ya. Kemudian yang kelima, cek pemeriksaan psikologi untuk identifikasi malingering. Setahu saya, ada 2 tes yang bisa melakukan ini, yaitu NPP dan PPP. Tapi untuk forensik yang lebih mengerti mengenai hal ini, ya, kalian bisa tanyakan ke psikolog forensik atau dokter forensik untuk lebih mengetahui tentang cek pemeriksaan psikologi. MMPI, setahu saya, yang MMPI 2 itu bisa untuk memeriksa malingering. Dan factitious disorder pun juga bisa. Silakan gunakan itu juga. MCMI juga bisa mendeteksi sedikit kemungkinan malingering. Tapi untuk tes yang pastinya, silakan datang ke psikolog atau konsul ke senior kita di forensik. Ya, intinya kita harus hati-hati untuk memeriksa pasien yang punya kecenderungan malingering seperti ini, supaya kita tidak merugikan siapapun. Hati-hati kita memeriksa, hati-hati kita menilai, agar tidak ada yang dirugikan. Siapa tahu pasien ini benar-benar mengalami apa yang dia sesuai yang dia katakan, meskipun itu berlebihan, cek saja. Ya, jangan kita buru-buru mendeteksi kalau dia bohong gitu. Jangan. Oke. Periksalah dengan menyeluruh, periksalah sesuai dengan aturan, periksalah sesuai dengan protokol yang ada. Pemeriksaan dengan lengkap, terutama pemeriksaan psikologi. Oke, kurang lebih seperti itu informasi yang saya berikan mengenai malingering di Tanya Jiwa Podcast season kedua episode ke-8 kali ini. Semoga cukup membantu kalian, para psikolog baru, mungkin para S1 psikologi yang berangan-angan ingin masuk ke psikologi forensik. Semoga membantu kalian memberikan insight, wawasan mengenai ilmu psikologi. Jangan lupa untuk like bagi kalian yang suka, jangan lupa untuk komen, untuk bertanya-tanya mengenai topik-topik psikologi. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, siapa tahu membutuhkan informasi mengenai malingering seperti ini. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang ada di YouTube, dan jangan lupa follow bagi kalian yang ada di TikTok dengan @katapsikologi, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe di Spotify dan Noise. Terima kasih telah mendengarkan podcast pada hari ini, dan salam sehat jiwa. Bye-bye.